ada hal yang menjadi kebutuhan dasar oleh pasien kita. Ketika kita lihat misalnya pasien, kita tahu sebelum ke pasien itu pastikan bahwa kita tahu pasiennya siapa, masuknya kapan, sudah dirawat berapa hari, dengan kondisi seperti apa. Contoh, walaupun bukan kita yang menerima ketika pasien itu masuk, kita tahu bahwa kondisi pasien ini itu yang namanya off-run ya. Tiap shift itu kan kita hari ini libur, besok kita masuknya masuk sore. Itu pasien ini masuknya sebenarnya kemarin ketika kita libur. Kita harus cepat gercep cari informasi, baca status pasiennya, dan mengetahui informasi mengenai pasien ini dari shift sebelumnya kita. Jadi apapun itu tanyakan. Misalnya pasien pas waktu saya masuk kemarin, saya libur, saya hari ini dinas sore. Ketika dinas sore saya lihat ada 18 pasien. Itu dilihat yang mana menjadi tanggung jawab kita. Yang menjadi tanggung jawab ya, kita misalnya ada pembagian, kita di wing A misalnya. Yang di wing A tuh ada misalnya 7 pasien. 7 pasien tuh pelajari semuanya. Baca status cepat sebelum kita off-run, apapun kondisinya, termasuk semua kebutuhannya. Misalnya ketemu sama kita ada seorang pasien, taruhlah yang seperti ini ya, anak-anak, anggap dia perempuan karena kita nanti mungkin akan keramas rambutnya panjang dan lain sebagainya. Anak-anak ini dengan kondisi sudah rawatan hari ketiga atau hari keempat, belum pernah dimandikan, belum ada sesuatu yang intervensi terkait dengan perawatan diri. Kenapa? Mungkin karena kondisi pasien tidak dimungkinkan untuk turun dari tempat tidur, atau misalnya pasien dalam kondisi tidak diizinkan atau intoleransi aktivitas. Contoh kemarin kita tahu pasiennya misalnya rewel, pasiennya atau misalnya dengan aktivitas yang berlebihan menyebabkan peningkatan mungkin nyerinya, pasien ini misalnya nyeri atau dia ada sesak, turun naik tempat tidur akan menyebabkan nyerinya bertambah atau sesaknya juga bertambah, sehingga kita lakukan semua di atas tempat tidur. Nah, kita tahu bahwa kebersihan diri itu kebutuhan dasar. Mungkin ada di sini yang pernah berapa lama nggak mandi? Ada libur gitu, liburan kuliah, hari dingin, hujan mulu nih, kita di kamar aja, keluarnya ya atau keluar kos itu ya, kalau kamar mandi ada di keluar berarti keluar, kalau enggak di dalam ya di dalam aja. Keluarnya cuma cari makanan atau ada kebutuhan lain. Selain itu kita lebih banyak mostly di dalam ruangan misalnya gitu. Ya kita nggak mahasiswa, nggak saya juga kadang kalau misalnya kita sendiri nggak ada masalah apapun, males gitu atau kerjaan banyak, dia lap-lap aja lah, atau malah nggak sama sekali, cuman kondisinya karena nggak keringetan, nggak panas, hari hujan dingin gitu, akhirnya nggak mandi. Paling lama 2 hari itu udah gatel, paling lama itu. Hari ketiga sudah tidak seperti kalau kita dalam kondisi sehat ya, kecuali orang dengan punya gangguan. Kalau orang punya gangguan mental, orientasi, dia nggak tahu kebutuhan itu. Tapi kalau orangnya sehat mental, sehat jiwa, sehat fisik, pasti dia udah gerah gitu ya. Berkeringat tidak berkeringat, aduh kayak sih kemarin nggak mandi, masa hari ini nggak mandi lagi gitu ya. Apalagi pasien yang tidur di atas tempat tidur dengan kondisi sakit, walaupun dia mungkin nggak banyak bergerak, tapi yakinlah kondisi ini menyebabkan dia nggak nyaman. Mungkin panas lah, keringetan lah gitu ya, itu versi pasien. Apalagi kita tahu dia dirawat rumah sakit, ruang rawat, siapa yang pulang balik ke sini? Dokter, perawat, mungkin ada pengunjung lain yang datang atau orang sebelah, keluarganya dan segala macam. Ada banyak kemungkinan kuman-kuman menempel di tubuh pasien yang menyebabkan kita tahu ketika pasien sakit dia dirawat, kita butuh up imunnya. Salah satu metode yang paling penting kalau kita punya lingkaran perlindungan diri, dulu mahasiswa mungkin pelajari lingkungan paling luar itu kita lihat misalnya kalau kita dalam rumah berarti rumah gitu ya. Kalau nggak keluar rumah kemungkinan resiko sakitnya minimal. Kalau keluar ya sudah terpapar lah gitu dalam rumah. Habis lingkungan di luar rumah, kita masuk ke kulit tubuh kita. Perlindungan kita ketika keluar mungkin kita terpapar tapi kulit kita utuh, ada kemungkinan kuman tak masuk. Paling dalam yang innernya sekali pelindung kita adalah imunitas. Kalau misalnya kita keluar, kulit kita terbuka atau ada luka atau ada sayatan, masuk kuman itu, tapi imun kita bagus, masih ada kemungkinan kita bertahan. Sehingga imun ini penting sekali, sakit apapun itu.
terutama infeksi kalau kita bicara di rumah sakit yang paling banyak permasalahannya. Sehingga pasien sakit tak sakit sebenarnya imun tuh paling dijaga. Salah satu yang bisa membuat imun kita menurun adalah kebersihan. Jadi jangan sampai pasiennya udahlah sakit, mungkin sakitnya bukan infeksi awalnya, tapi karena kebersihannya tidak terjaga, personal hygiene terjaga, masuk infeksi A. Atau misalnya pasiennya masuk infeksi A dirawat, tapi karena kita tidak menjaga, infeksinya bertambah A plus B plus C selama dia dirawat. Nah, ini infeksi nosokomial yang kita bilang dulu ya, yang didapat selama dirawat. Oleh karena itu, kita rasakan penting untuk menjaga perawatan pasien. Paling gampangnya saya selalu bilang, kalau ketemu sama pasien nggak gosok gigi dia, kita tahu dia berapa hari dirawat nggak pernah gosok gigi, nggak pernah dimandikan, nggak pernah mandi, kita tahu dia nggak keramas, rambutnya udah aut-autan, udah lepek dan segala macam, asosiasikan saja itu dengan diri kita. Kalau kita berada di posisi dia, enak apa enggak? Kita ngelihat anjir good gitu kan ya, yang apalagi dia yang punya badan. Oleh karena itu, ini tak ada mungkin indikasinya, atau tak perlu juga tegak diagnosa DPD. Masih ada lihat dia apa, defisit perawatan diri. Kadang mahasiswa kalau bikin asuhan keperawatan, intervensinya memandikan, muncul DPD di situ, defisit perawatan diri. Yang kalau dibilang tuh ya, defisit perawatan diri itu adalah kondisi-kondisi pada pasien yang kekurangan perawatan diri. Banyak penyebabnya sebenarnya. Penyebabnya karena faktor fisik, biologis, atau faktor psikologis. Pasien-pasien dengan gangguan jiwa itu DPD pasti biasanya tegak diagnosa pada dia. Kenapa? Karena dia nggak bisa. Secara mental dia tidak bisa merawat diri sendiri sehingga butuh orang lain. Tapi kalau pasien yang biasa, bukan karena dia secara mental bermasalah, karena keterbatasan mungkin fisiknya, nggak bisa gerak banyak dan lain sebagainya tadi. Sehingga kalau mahasiswa bikin, kebetulan kita di PKBK juga kan mata kuliah sekarang, kalau bikin asuhan keperawatan, di intervensinya ada memandikan, nggak mesti di sini DPD diagnosanya, nandanya itu atau SDKI-nya defisit perawatan diri. Bisa jadi di sini memandikan, tapi di sininya risiko infeksi. Karena salah satu intervensi untuk risiko infeksi adalah menjaga imunitas dengan cara memandikan. Atau di sininya bisa jadi intoleransi aktivitas. Kenapa intoleransi aktivitas salah satu intervensi yang bisa memandikan di atas tempat tidur? Karena nggak bisa gerak tadi. Jadi biasanya kalau intoleransi aktivitas, salah satu intervensinya adalah bantu pasien memenuhi kebutuhan sehari-hari termasuk mandi. Paham? Jadi jangan paksakan dibalik. Kalau kita kebanyakan pasang infus, paksakan diagnosanya. Bukan begitu. Ada diagnosa, kemudian identifikasi apa kemungkinannya. Atau misalnya apalagi yang lainnya, segala sesuatu yang bersifat dengan kenyamanan. Misalnya makan, pasien perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh, pasiennya nggak mau makan, ada terjadi anoreksia misalnya, tidak ingin untuk makan. Kita lihat kondisinya aja, mahasiswa kalau makan ininya gatal, minyakan semua, keringat seluruh badan, enak makanannya? Nggak enak. Jadi makanya kita juga tetap butuh memandikan. Makanya di rumah sakit atau di perawatan, memandikan tuh hampir setiap pasien yang dirawat. Tidak menutup kemungkinan apapun diagnosa keperawatannya, kalau pasiennya punya kebutuhan untuk dimandikan, bantu mandikan. Kalau misalnya kebutuhannya butuh dimandikan ya. Kalau misalnya pasiennya mungkin dan bisa turun dari tempat tidur, mandi sendiri ke kamar mandi, silahkan. Tapi banyak kejadian sulit buat seperti itu. Karena pasien dirawat biasanya terpasang macam-macam. Ada kateternya, ada infusnya gitu ya, sehingga beresiko untuk mengganggu treatment yang lain. Nah, oleh karena itu kita mulai kegiatan hari ini dari 3 itu dengan mengidentifikasi dulu mana yang harus pertama kita lakukan. Pertama yang kita sepakati bahwa semuanya dilakukan di atas tempat tidur. Anggap pasien kita ini adalah anak-anak dengan kondisi misalnya pasien dengan rawatan keganasan, leukemia, banyak ya kejadian di rumah sakit anak-anak dengan kanker darah putih, leukemia, sehingga dia di rawatan mungkin ada komplikasi dan lain sebagainya, sehingga pasien ini tidak bisa turun di atas tempat tidur, sehingga dia dilakukan semuanya di atas tempat tidur. Pasien sudah 5 hari dirawat dengan belum pernah dilakukan perawatan gigi dan mulut, belum pernah dimandikan, hanya mengganti laken saja selama ini, dan rambutnya misalnya ini perempuan ceritanya rambutnya panjang, udah kelihatan pek, kotor,
berminyak butuh dibersihkan. Ya, kalau ada kondisi pasien seperti itu, pasien pakai pampers, ceritanya begitu. Kalau seperti itu, apa kira-kira yang perawat harus lakukan? Identifikasi kegiatan kita. Pertama, pasien ini butuh di apaan? Ini pada udah sarapan belum? Saya berbusa-busa ngomong dari tadi tuh nyangkut nggak nyangkut? Connect, mau dibilang. Pasien ini dengan segala kondisi tadi itu berarti dia butuh dimandikan, apalagi? Genitalia hygiene. Genitalia hygiene, apalagi? Oral hygiene, apalagi? Kurang. Iya, sebutkan satu-satu. Biar kita tahu kalau Mencuci rambut. Cuci rambut, keramas di atas tempat tidur. Cukup? Memakai baju. Berpakaian. Atau lagi? Oh, ganti Otomatis ganti lakai. Banyak gitu kan ya. Ada banyak. Nah, ini yang dinamakan biasa di rumah sakit itu kita kenal dengan morning care. Morning care itu segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan perawatan diri, kebersihan. Kira-kira saya berapa tadi? 5 apa 6? 6. Yang mana paling pertama kita lakukan? In case kalau misalnya pasien kita butuh semuanya. Mungkin Italia. Mainkan logikanya. Kita bekerja, jangan ngulang-ulang. Jangan habis iya ini belum ulang lagi. Mana yang paling pertama dilakukan? Oral hygiene. Oral hygiene. Kenapa? Karena paling atas. Alasannya, rasionalnya. Membersihkan di dalam. Bagian di dalam dan dia tidak akan diganggu-ganggu lagi setelah itu. Ya kan ya, habis mandi kan kita ada suruh dia buka mulut sehingga mulutnya putar lagi, enggak kan ya. Oral hygiene yang pertama. Kenapa kita nggak mandikan dulu baru oral hygiene? Karena kalau Basah lagi. Bagus. Ini penting kalau di rumah sakit. Maksudnya kadang kalau ujian, ngapain Bu, ada oral hygiene Bu, mandikan. Kamu ngapain duluan? Oral hygiene Bu. Mandikan Bu. Coba pikir dulu sebelum lakukan. Saya sering kali bilang begitu. Iya ya Bu, nanti kalau misalnya saya mandikan dulu, habis itu saya bantu dia gosok gigi, tumpah lagi, basah lagi badannya, ulang lagi dong mandikan, atau ganti lagi bajunya. Jadi begitu ya logikanya. Yang pertama itu oral hygiene dulu, habis oral hygiene Cuci cuci rambut, habis itu Mandikan. mana Genitalia dulu hygiene. mandikan? Genitalia hygiene dulu. Genitalia hygiene atau memandikan dulu? Genitalia. 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 Apa alasannya memandikan dulu? Amat. Genitalia. Kalau apa alasannya genitalia dulu? Oh, nanti kan kalau mandiin dulu nanti bersih lagi. Kalau Dia pastinya pakai pampers. Iya. Kalau kita mandikan dulu, kalau misalnya kita ya dia pakai pampers, kalau kita bersihkan dia dulu pakai pampers, nanti setelah itu baru kita mandikan, basah lagi nggak pampersnya? Iya, berarti yang mana dulu? mandi. Mandikan dulu, pampers terakhir, atau sebaliknya? Iya, di kolab kan iya bisa. sekali jalan gitu. Nah, habis mandi selesai mandi baru genitalia. Alatnya beda alat-alatnya. Kalau kita mandikan bagian tubuh atas, kita pegang-pegang genitalia hygiene-nya, tangan kita udah kotor. Ini kan bagian kotor nih. Mandi termasuk lebih. Jadi kalau di personal hygiene pastikan melakukan kegiatan yang kotor dulu baru bersih. Kalau bersih dulu baru kotor, nanti mengotori yang sebelumnya. Kita memandikan nih, ada kom kita dulu di sini. Habis itu kita bersihkan yang si pampers ini. Ini belum dimandiin. Kita mau pakai ini lagi, tangan kita udah kotor. Alat kita semua udah kotor karena kita berhubungan dengan urin dan BAB pasien. Oleh karena itu yang mana dulu? Jadi prinsip membersihkan atau perawatan adalah mulai dari yang Kotor. mulai yang bersih atau mulai yang kotor? Dari yang Pikir dulu. Mulai dari yang bersih. Mulai dari yang bersih. Berarti mandi dulu atau pasang Mandi dulu. mandi dulu. Nanti terakhir baru kita pasang genitalia. bersihkan genital hygiene. Jadi kalau di genital hygiene nanti bagian yang itu saja, gitu ya. Kenapa? Karena kita takut alatnya beda-beda masalahnya. Tiap kita bawa tuh setnya ada. Oke, kita
mulai dari Oral, oral, keramas, panas, mandi, genitalia, pakaian ganti Paket terakhir. ganti baju, pakaian, ganti baju, ya itu terakhir sebelum semuanya dilakukan. Nggak mungkin biasanya pasien kalau berpakaian di rumah sakit tertentu iya ada pakaiannya, tapi kalau rumah sakit kebanyakan dia pakai kain. Dia tetap berpakaian, itu namanya ya, istilahnya tetap berpakaian, cuman dia nggak pakai pakaian yang begini karena ini menyulitkan. Kalau kita bicara berpakaian di rumah sakit, makanya selalu rumah sakit itu nggak pernah punya kaos, dia pasti pakai kancing karena biar gampang untuk bukanya, biar gampang untuk melakukan kalau masang apapun. Kalau pakai ini susah. Oke, jadi kita hari ini bahas yang 3. Berarti kalau 3 kita kerucutkan menjadi oral, keramas, mandi. Yang lain kita sudah bahas kemarin ya. Jadi untuk oral hygiene ini prinsipnya sebenarnya sama kayak gosok gigi. Ingat kembali, semua kondisi pasien kita itu memenuhi kebutuhan pasien. Tapi kita tidak boleh menganggap diri kita kayak seperti pembantu. Kenapa? Istilah pembantu identik dengan melayani semua. Padahal kita itu bukan seperti itu. Perawat itu memandirikan pasien, bukan memanjakan pasien. Apa maksud kalimat itu? Perawat memandirikan, bukan memanjakan. Kalau manjakan dia nggak diajarin apa. Ada prinsip edukasi di situ. Kalau memandirikan berarti kita bantu dia, tapi sambil kita ajarkan. Oleh karena itu wajib apa yang kita lakukan kita sampaikan dan ada pendamping. Kenapa? Karena orang sakit ini dia sebelumnya nggak pernah mandi di tempat tidur. Maka supaya dia tahu cara mandi di tempat tidur, kita cobakan, kita ajarkan. Kalau pulang si pasien ini dia masih dirawat di rumah, ibunya sudah bisa melakukan hal yang sama dengan kita. Plus ketika pasien bisa sendiri, kita sifatnya mendampingi. Jadi ada 3 tingkat kebutuhan ketergantungan pasien. Ada yang minimal care, ada yang partial care, ada yang total care. Kalau minimal care, pasien bisa sendiri, kita hanya membantu secara pasif saja. Misalnya pasiennya bisa makan sendiri, ya udah kita bantu taruh nasinya, habis itu dia makan sendiri. Dia di tempat ke kamar mandi, kita hanya bantu dia pakai kateter, kemudian ada selangnya, kita tuh namanya partial. Kita membantu berapa. Kalau total dia nggak bisa sama sekali kita bantu semuanya. Maka kita harus tahu pasien ini berada di level yang mana, gitu ya. Jangan sampai pasiennya sebenarnya segar bugar. Pasien ini bisa melakukannya sendiri. Kita ngotot memandikannya. Itu namanya menambah masalah hidup, gitu ya. Udah jelas kerjaan banyak, gitu ya. Enggak apa-apa Pak, saya mandiin aja Pak. Ada Dek, nggak apa-apa Pak. Dek, kita kakak mandiin aja ya, gitu. Biar cepet misalnya gitu. Tidak mendidik dengan cara seperti itu. Oleh karena itu kita harus identifikasi pasien butuh dibandingkan atau tidak. Itu juga butuh informed consent, privasi pasien. Setelah menanya dan segala macam, kemudian bagaimana kalau saya bantu mandikan di atas tempat tidur? Apakah setuju? Mau saya lakukan sendiri atau didampingi atau dilakukan oleh ibunya? Apalagi anak-anak, penting seperti itu. Dia nggak akan mau kita pegang langsung sendiri. Pasti ada pendamping orang tuanya biasanya ya, dan biasa menemaninya. Nah, untuk oral hygiene mulai dari pertama, prinsipnya seperti sama dengan menggosok gigi, sehingga sebenarnya pilihan itu banyak. Bisa jadi di sini tidak disiapkan. Ini apa ya? Anggap ini sikat gigi kan? Iya. Saya baru kali ini melihat ini. Sikat apa nih? Oh ya giginya begini ya, agak gede gitu ya. Jadi kalau misalnya prinsip oral hygiene ini adalah apa yang kita lakukan ketika sikat gigi, itu yang kita lakukan. Kalau misalnya pasiennya bisa duduk, bisa ngapa-ngapain sendiri, cuman nggak bisa turun saja, dia bisa sikat giginya sendiri, berarti kita tinggal bawa kom air, tempat menampung, ada gayung berisi air, ada sikat gigi dan odol, kasih ke dia. Jadi kita butuh hanya berdiri di sampingnya, pasangkan perlak dan handuk. Biasanya perlak di belakang, handuk di sini. Ya, perlak tuh supaya nggak basah bantal dan kasurnya. Ini biar nggak basah bajunya. Pasien dikondisikan high collar atau semi collar, senyamannya dia, tapi dia bisa sendiri. Silahkan kasih, kalau gayung kebesaran pakai gelas boleh.
gelas minta dia kumur-kumur, tampung pakai, kalau terlalu kecil bengkoknya ambil kayak komandi. Nanti kita akan ketemu itu komandi yang yang logam itu, kemudian minta pasien buangkan kumurnya di situ. Habis itu dia gosok gigi sendiri. Kita cuma butuh mendampingi dan kasih tahu, kanan Pak, ini belum bersih bagian dalamnya. Jadi sama kayak kita edukasi anak-anak ya, cara gosok gigi yang baik, yang kayak Upin Ipin yang muter-muter bulat-bulat yang kayak gitu. Pokoknya pastikan. Nah, ini juga bagian penting. Personal hygiene bukan hanya sekedar melakukan kewajiban, tapi harus ada perubahan sebelumnya setelah. Sebelumnya kotor, jadi bersih. Jadi jangan sampai kita gosok gigi, keramas, mandi, habis itu dia selesai, kadang kita nggak bisa membedakan ini sudah mandi atau belum. Sama aja bentuknya, gitu ya. Udah keramas atau belum, kusut juga bentuknya. Atau giginya sebelumnya setelah banyak juga kerak giginya di situ, berarti kita nggak berhasil. Nah, pastikan bahwa memang dia benar. Kalau udah selesai, nanti minta dia dikumur lagi, buang, kita hanya butuh ngelap, selesai. Jadi oral hygiene bukan melulu tentang ada alat-alat medis. Bisa kayak alat biasa, cuma dibawa ke tempat tidur. Nah, itu juga butuh bantuan kita. Kalau tidak, misalnya, kalau oral hygiene indikasinya apa? Kenapa kita harus melakukan oral hygiene di tempat tidur? Nah, katanya bikin NLP. Nah, indikasinya apa? Kapan kita harus melakukan oral hygiene? Membantu pasien perawatan gigi dan mulut di tempat tidur. Pasien dengan masalah imobilitas fisik. Pasien pasca operasi apapun sebenarnya yang masih imobilisasi, artinya dia belum boleh banyak bergerak. Atau apa lagi? Segala sesuatu yang membuatkan dia nggak boleh banyak gerak, naik turun tempat tidur, berarti termasuk indikasi. Indikasi yang paling penting, imobilitas fisik sama termasuk tadi. Jadi fisiknya, gerakannya, tubuhnya nggak boleh banyak bergerak. Apa yang paling penting? Pasien tidak sadar termasuk lagi. Pasien-pasien yang memang jelas nyata gigi mulutnya kotor, itu yang paling penting. Udah kelihatan pasien tuh kita mungkin bau nafasnya, giginya udah kuning, pasiennya nggak mau makan. Salah satu cara untuk memotivasi meningkatkan selera makan adalah dengan gosok gigi. Jadi kalau ada yang nggak nafsu makan, coba gosok gigi, mungkin giginya kurang bersih. Ya, coba, memang berubah sekali. Karena kalau mulut ini seger, bersih, itu pengecap kita berfungsi dengan baik dibandingkan dengan tidak. Jadi pada kondisi-kondisi seperti itu kita bisa melakukan oral hygiene. Termasuk pada pasien tidak sadar sebenarnya kita bisa lakukan, walaupun agak sulit ya, tapi kita tetap menjaganya. Ada beberapa tingkatan sebenarnya. Yang paling maksimal gosok gigi sendiri. Turun sedikit setelah itu kita bersihkan dengan penggunaan alat. Jadi alat yang dibutuhkan sebenarnya ini nggak cukup loh, hanya ini. Jadi oral hygiene itu prinsipnya, biasa kan mau ujian IDK nggak sama saya? Sama saya juga. Jadi di IDK kita pelajari alat-alat ya. Ada alat-alat yang tingkatannya non kritikal, semi kritikal, kritikal. Non kritikal tuh kayak bengkok yang cuma kita bersih cuci biasa aja. Non kritikal ada alat-alat medis, alat kesehatan yang tidak akan menyentuh membran pembuluh darah atau dalam jaringan. Ini nyentuh nggak? Nggak ketemu dia apapun dari tubuh kita, sehingga ini bisa cukup dengan non kritikal. Non kritikal alat dekontaminasi, cara dekontaminasi alatnya ini sekalian dulu ya, bocoran untuk ujian IDK kalau misalnya sama saya besok, adalah alat-alat yang tidak perlu penanganan khusus. Kayak ada 3 tahap dalam dekontaminasi: pencucian, cleaning, disinfeksi, sterilisasi. Kan tingkatannya begitu. Kalau misalnya yang non kritikal kita cuma butuh cleaning aja. Habis dipakai cuci, pakai sabun, selesai. Alat non kritikal. Ada semi kritikal. Semi kritikal ada alat-alat yang berhubungan dengan kulit yang rusak, kemungkinan kulit resak atau membran. Contohnya oral hygiene. Ini kan membrannya. NGT masuk ke dalam membran kan? Itu semi kritikal. Jadi dia tidak tingkat sterilisasi tapi desinfeksi termasuk. Sterilisasi tapi sterilisasi tidak yang tingkat tinggi, tidak yang mematikan semua spora. Pelajari lagi di IDK topiknya tentang itu.
Contohnya apa ya? Selang infus, ya selang MGT, alat-alat oral hygiene. Oral hygiene itu ada bak instrumen, isinya tang spatel yang kasa dibalut di depannya, kemudian ada pen light disiapkan, pinset. Yang di dalam bak instrumen pinset dan tang spatel saja. Cotton bud kita siapkan juga, dimasukkan ke sana kalau kita membutuhkan. Prinsipnya karena dia alat-alatnya semi kritikal, dia sebenarnya termasuk steril, makanya dia pakai handphone steril karena berhubungan dengan membran. Membran itu resiko sekali ya, sedang kita kerjakan ada yang luka masuk kuman di situ. Paham sampai situ? Saya mengawinkan antara IDK dan PKDM. Alat-alat kritikal, alat-alat yang bersentuhan dengan kulit yang robek dan jaringan, pasti dia ketemu dengan jaringan dan pembuluh darah. Dan pembuluh darah itu yang paling penting. Apa alat-alatnya? Gunting jaringan, guntingnya gunting jaringan ya, bukan gunting perban. Spet, Yes. injeksi, infus, masuk juga ke dalam. Apalagi yang lain itu? Kateter, termasuk kateter. Alatnya butuh kita sterilisasi, perlu dijaga sterilnya. Oleh karena itu prinsipnya prinsip steril. Jadi prinsip steril itu sebenarnya ada dua kondisi, satu alat yang semi kritikal, satu yang kritikal. Yang semi kritikal yang kayak oral hygiene dan MGT. Kalau kita bilang setengah alatnya itu ada yang pakai besi, setengah alatnya dengan memakai steril. Kalau yang kritikal memang sama sekali tidak boleh ada yang bersih di situ, semuanya steril. Contohnya infus yang masuk ya, dan perawatan luka. Perawatan luka itu kan ada luka ya, berarti ada pembuluh darah yang robek kan, ketemu dengan pembuluh darah. Jadi alat-alatnya mesti steril. Sampai sini paham ya? Dua prinsip itu. Jadi kalau oral hygiene prinsipnya steril dengan alat-alat. Jadi kalau kita akan melakukannya, terpaksa kalau nanti di alat pertama dia sama persis sama seperti kita melakukan MGT. Jadi posisinya semipolar atau high polar sebenarnya boleh ya. Pasien diposisikan, kemudian setelah itu saya langsung kasih kerja ya. Kemudian setelah itu kita siapkan, kasih perlak di belakangnya, perlak dan stick laken, pasang handuknya, siapkan di sini bengkoknya taruh di sini. Kemudian kita siapkan alat, kita bersihkan tangan, kemudian kita buka bak instrumen. Bak instrumen itu ada tang spatel. Jadi hal pertama kita harus identifikasi dulu kondisi mulut. Minta pasien membuka mulutnya, minta dia menjulurkan lidahnya, terus kita tekan supaya kita melihat semua rongga mulut. Apa yang harus diperhatikan? Pertama, kondisi gigi geligi. Giginya lengkap atau enggak? Lengkapnya bersih atau enggak? Atau ada karies atau lubang enggak? Ada kayak kerak gigi atau tidak? Yang membuat kita, oh ini saya membersihkan ini nanti. Oh ini ada pertama di sini saya butuh bersihkan. Gigi geligi. Kedua adalah lidah. Lidah adalah bagian mulut yang harus digosok juga kalau kita gosok gigi. Gosok gigi, gosok lidah. Kadang, karena nggak terbiasa kita, karena nggak tahu mungkin ya. Belajar sama Upin Ipin, ya. Jadi termasuk gigi itu sumber infeksi nomor sekian setelah gigi berlubang. Kalau kita gosok gigi, giginya aja yang kita gosok. Bagian lidah tidak kita gosok, dia justru ngumpul di lidah. Gigi bersih, tapi semua itu ngumpul di lidah, sehingga lidah itu yang membuat kuman juga tetap bersarang di sana, berkumpul di sana. Jadi pertama gigi geligi, kedua lidah. Lidah kotor itu membuat banyak hal, infeksi, kemudian makan menjadi tidak, kita tahu pengecap rasa di lidah kan ya. Jadi untuk menaikkan fungsinya, mengoptimalnya kita butuh juga membersihkan gigi geligi. Ketiga adalah rongga mulut atas dan bawah. Pertimbangkan juga gusinya gitu ya, bagian atas itu tetap harus kita pertimbangkan. Setelah kita lihat baru kita siap-siap untuk melakukan. Nah, alat-alatnya itu selain dengan di dalam bengkok tadi itu ada pinset. Pinsetnya sebenarnya kita hanya butuh minimal 1. Tapi kalau misalnya kita ada 2 bagus sekali. Dan kita butuh pasta steril. Pasta steril itu ada di dalam itu. Kalau misalnya kita jepit satu sidogis anatomis boleh. Anatomis juga boleh. Kan kasa itu panjang begini ya. Kita celupkan dulu, kita perlu kom 1. Di dalam bak instrumen ada kom yang tempat kayak nasel atau betadine itu. Alatnya itu cairannya itu bisa kita masukkan air matang
air hangat paling minimal. Kalau misalnya di puskesmas terpencil kita tidak punya cairan apa-apa, ya udah air matang aja gitu. Atau tidak NaCl yang cairan multifungsi itu, apapun, mau luka, mau bersihkan, mau apapun gitu ya, karena dia memang sesuai dengan cairan tubuh kita. NaCl atau kayak apa namanya, gliserin atau obat kumur, kita nggak sebut merek, ada obat kumur versi medis juga ada. Dia sebesar ini dan biasanya memang mouthwash gitu biasanya, tapi dia nggak berbusa, bukan mengandung sabun gitu ya. Jadi itu kita bisa pakai, masukkan ke dalam pom kecil, ambil si kasa, celupkan kasa di situ kan 2 nyipitnya tuh. Habis itu kita peras. Habis peras, ujung peras tuh begini kan, dia kan makin kecil tuh. Habis itu dia dilempetin begini, sehingga ujung kita menjadi memegang 2 buah pinset, yang ujung pinset itu sudah ditutupi dengan kasa. Nanti itu yang kita gunakan sebagai gosok. Kebayang? Jadi ada pinset kalau 2, kalau 1 ya terpaksa kadang kita harus membantunya dengan tangan yang sudah berhandscoon, kita jepit. Kalau 1 kan susah jepitnya. Tapi kalau 2 dia gampang, kita ambil yang sudah dibasahkan terus di pelintir semakin ketat ya, tinggal diadukan begini. Di situ baru kita lakukan. Itu persis fungsinya sama dengan sikat gigi yang sudah dikasih odol. Jadi setelah itu baru kita bersihkan mulut pasien. Nah, setelah mulut pasien dengan cara minta dia membuka gigi mana duluan, membuka mulutnya mana duluan kita bersihkan? Bagian dalam, bagian luar gigi. Saya bukan fans yang Upin jadi sering memperhatikan. Bagian luar apa bagian dalam? Prinsip selalu membersihkan dari bagian yang jauh. Kalau mulut ada terjauh ya. Jadi situ-situ aja gitu. Bersih kotor yang saya bilang tadi. Bersihkan bagian yang bersih dulu, baru bagian yang kotor. Kenapa? Karena kalau kotor dulu dia mengotori bagian yang bersih. Kita asumsikan yang paling kotor bagian dalam, karena dia buat ini. Jadi kita minta dia giginya begini dulu gitu ya. Kita bersihkan depan gigi, samping dan samping dengan gerakan memutar tadi. Buang ketika sudah kelihatan sama kita kasanya udah betok. Buang, ambil yang baru. Begitu terus untuk semua gigi bagian yang terlihat. Setelah itu baru minta pasien buka mulutnya, masuk kita ke bagian yang kotor. Ya, ini juga logikanya kalau kita pakai pinsetnya untuk bagian kotor dulu, nanti ketika masuk ke bagian yang bersih, pinsetnya sudah kotor, sudah tidak bisa lagi dipakai, artinya sama aja statusnya. Jadi makanya kita dari yang bersih dulu. Setelah itu baru kita buka, minta pasien membuka mulutnya, kita bersihkan bagian yang mulai dari yang bagian dalam, gigi, geraham sampai ke gigi bagian depan, atas sampai bagian depan. Selesai itu dibuang. Berapa kali? Kalau ada yang nanyakan berapa kali, sesuai kondisi gigi. Ada orang yang kondisi mulutnya bersih 1-2 kasa cukup, ada yang 10 belum bersih. Entah bagaimana ya, anggaplah pasien itu entah dari mana ya, entah punya kebiasaan apa di rumah, kita nggak tahu. Yang jelas dia ketemu kita begitu gitu. Kalau kita lihat kotor nih, banyak kasa, makanya saya bilang tadi sebelum ambil alat, buka dulu mulutnya, lihat dulu. Dari situ kita tahu kasa kita membuka berapa banyak. 1 gulungan kasa 10. Mau tak mau minimal berarti 1 gulungan kan. Lebih kurang kalau dia sedikit pakai 1 gulungan. Kalau manfaat sama kita memang mulutnya itu kotor, berarti kita ambil 2 gulungan. Supaya nanti prinsip efektif efisien berjalan. Jangan berlebihan, jangan membazir, juga jangan sedikit kekurangan. Setelah selesai semua itu, kemudian baru kita ke gigi keligi. Gigi keligi juga caranya sama. Jadi digosok giginya itu, dibersihkan. Ciri, tahu kan gigi kotor ya? Gigi kotor, lidah kotor yang tebel putihnya tuh nempel, harusnya kan warnanya merah muda, tapi udah nggak kelihatan merah mudanya, saking kotornya lidahnya. Bersihkan bagian yang lidah ini. Selesai semua itu, perlu bantuan transpatel, silahkan. Udah selesai semuanya, baru minta pasien terakhir kumur-kumur. Kalau pasien bisa kumur-kumur dengan air matang yang di gelas, kemudian minta dia kumur-kumur sampai dia sudah merasa nyaman, buangkan ke sini, rapikan alatnya. Bu, bersihkan lidahnya pakai kasa tadi? Sama. Kita cuma punya alat itu. Kita tidak punya alat lain untuk oral hygiene. Jadi bahan kita pengganti odol itu adalah pinset dan kasa.
pinset yang kita pegang, kasa yang di ujung untuk sikat bersihnya. Ya kalau dibilang sama nggak bu sama dengan itu tuh tidak ya, membersihkan yang sama kayak sikat yang berbusa berbuih-buih itu tidak, tapi itu minimal yang bisa kita lakukan pada pasien gitu ya. Atau kita butuh kadang cotton bud, ada juga cotton bud di kalau misalnya dia pojok-pojok yang harus dibersihkan, atau kayak toothstick sikat tusuk gigi, kalau kita butuhkan itu juga kita siapkan. Benang juga disiapkan, walaupun mungkin tidak semua orang bisa makainya gitu kan. Kalau benang kan kayak kita kalau yang misalnya pakai behel atau apa mungkin mempunyai pengalaman, atau orang luar gitu ya. Tapi kalau orang luar nggak ada pakai tusuk gigi ya, dia pakai benang kan, benang gigi untuk bersihkan gigi. Kalau ada silakan, tapi dia bentuknya bukan kayak benang yang ditarik yang kayak, pernah lihat kan ya, kayak begini, di sininya benang. Nah nanti membersihkannya sama, tapi kita siapkan itu. Apapun yang rasanya dibutuhkan disiapkan di tempat bak instrumen. Bak instrumen kalau misalnya masih dalam kemasan jangan di dalam bak, di luar saja. Tapi kalau sudah dibuka kemasannya, taruh di dalam bak instrumen. Ingat prinsipnya di dalam bak instrumen itu steril. Ya. Selesai oral hygiene yang ditanyakan. Oral hygiene, mahasiswa kalau misalnya nanti praktik bisa jadi oral hygiene itu 1 poin penilaian. Banyak kejadian kayak gitu. Kalau ujian nanti siklus profesinya, siklus KDK, keterampilan dasar keperawatan, ketemu ada oral hygiene, banyak kakaknya itu yang pagi-pagi itu kan nggak banyak kegiatannya. Injeksi tak akan ada pagi-pagi. Jadi kalau dasar dia kebanyakan mahasiswa dapatnya oral hygiene, mandikan, perawatan kateter, perawatan ya, karena dia persis kayak memandikan, bed making gitu. Jadi termasuk kompetensi dasar, salah satunya adalah oral hygiene. Sudah oral hygiene cukup? Iya. Itu gimana bu? Karena kan pasiennya nggak bisa membuka mulut secara mandiri. Iya, kita bantu. Kalau pasien tidak sadar memang tidak banyak yang bisa kita lakukan, tapi kita tidak juga membiarkan mulutnya kotor. Sehingga memang kita tetap komunikasi. Sekali lagi saya bilang, pasien sadar tidak sadar, komunikasi kita tak ada bedanya. Pak, saya bantu, walaupun dia nggak jawab. Jadi kita tetap berkomunikasi, karena ternyata katanya kan orang yang koma pun, kecuali meninggal dunia ya, orang yang koma pun tingkat kesadarannya paling bawah itu mereka indranya berfungsi. Dia dengar, dia tahu dia diapakan, cuma dia nggak bisa respon aja, bedanya di situ. Jadi tetap kita komunikasikan, tetapi kondisinya yang semaksimal kita. Kalau misalnya cuma membuka nggak bisa buka rahang, hanya bisa menarik bibir bagian atas dan bawah, ya kita lakukannya kayak gitu. Yang jelas semaksimal mungkin yang bisa kita. Tidak sadar itu kan banyak tingkatannya ya. Ada pasien itu yang kayak sebenarnya dia tidak koma, tetapi dia kalau bangun bentar habis itu tidur lagi, bangun bentar tidur lagi. Kita banyak ketemu dengan pasien seperti itu. Kalau seperti itu dia kadang bisa, cuma dia kadang ngantur ngomongnya, kadang dia bangun buka matanya habis itu dia tidur lagi. Ya itu tetap bisa kita lakukan. Yang tidak boleh adalah memberikan cairan. Jangan memberikan cairan pada pasien tidak sadar, nanti dia aspirasi masuk paru. Sehingga memang kita hanya bisa mengelap aja. Habis selesai mengelap nanti dilap lagi. Semua cairan itu tidak nyaman bagi pasien, sehingga kita butuh membilas di akhir. Jadi kalau NaCl itu kan garam dapur ya. Garam dapur sebenarnya. Cobalah mahasiswa kalau kumur sama air garam tertinggal di gigi, di rongga mulut nggak nyaman kan ya. Makanya kita sebenarnya butuh kumur-kumur habis itu. Tapi kalau misalnya pasien tidak sadar, kita lap lagi aja. Tapi kalau sekarang kalau sudah pakai yang kayak mouthwash itu, dia nggak asin ya. Mouthwash itu lebih kayak mint gitu kan ya, mentol gitu. Yang kalau seperti itu mungkin memang sudah diperuntukkan yang sama kayak pasta gigi mulai ketelan. Nah, prinsipnya juga sama seperti itu, mungkin tidak perlu. Tapi kalau NaCl sangat tidak nyaman. Dia memang benar membersihkan, tapi pasti dia tidak nyaman tertinggal di dalam mulut pasien. Sehingga setelah kita gunakan NaCl untuk oral hygiene, minta pasien kumur lagi kalau bisa. Kalau tidak, berarti terpaksa memang kita bilas. Jadi kasanya itu dipakai dengan air yang biasa aja untuk membersihkan. Jadi yang NaCl itu cuma buat kuman aja. Gitu. Oke? Cukup? Kita masuk, ini mau diambil alatnya apa gimana?
yang mandi sama keramas, karena kalau keramas kalau tidak pakai alat nanti terutama dan mandi susah. Ini dibawa aja, oke, nanti ambil yang dua bareng.